Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernah suatu kali saya rada terusik dengan ungkapan salah seorang artis itu yang meninggalkan iman Katolik, kemudian beralih ke iman yang lain. Alasannya, kalau saya beriman, saya pengen beriman yang masuk akal. Berarti iman Katolik itu nggak masuk akal ya? Saya mikir-mikir, saya terusik itu karena apa ya? Karena selama ini saya mempelajari teologi. Teologinya itu pun juga banyak. Ada yang namanya kristologi. Kristologi itu yang berbicara mengenai Kristus. Ada yang berbicara belajar juga eklesiologi. Eklesiologi, eklesia, gereja Kristus. Belajar lagi juga mengenai Mariologi. Mariologi soal Maria. Itu semuanya itu nggak masuk akal ya. Makanya saya rada terusik dengan ungkapan itu. Walau kadang-kadang kemudian juga terbersit juga, ya memang bukan karena nggak masuk akal, tapi mungkin juga akalmu terlalu sempit. Akalmu terlalu kecil. Maka kemudian yang saya ingat itu adalah ungkapan dari Santo Agustinus. Santo Agustinus itu adalah teolog yang luar biasa. Bukan hanya seorang teolog, tetapi juga seorang pembimbing rohani yang luar biasa. Teologinya itu hingga hari ini masih tetap terus dipelajari. Itu menjadi teologi dasar. Pengajarannya itu sampai hari ini masih terus dipelajari. Ya, karena itu menjadi ajaran dasar pemahaman mengenai Allah. Santo Agustinus ketika itu juga ingin punya hasrat niat menuliskan mengenai Allah Tritunggal. Dan ia ingin menulis menjelaskan itu sampai sejelas-jelasnya. Jadi kalau orang itu membaca menjadi ngeh jelas, gini. Tapi berulang kali dia menulis kok ya angger wae kok terasa kurang. Kok nggak angges-angges gitu ya, kok nggak sudah-sudah, nggak selesai-selesai. Nah, pusing ya sudahlah, jalan-jalan dululah. Maka kemudian dia jalan-jalan di pantai. Ketika di pantai, dia ketemu dengan seorang anak, melihat seorang anak kecil gitu, yang sedang sibuk mengambil air. Dia membuat lubang di pasir itu, kemudian dia berlari ke laut, ngambil air, kemudian dimasukkan ke lubangnya itu. Ngambilnya pun juga pakai tempurung kelapa itu. Ya, tempurung kelapanya pun juga masih pakai tempurung kelapa yang bolong. Ya, maka kemudian masuk gitu, ya berulang kali gitu. Agustinus tersenyum sambil nanya, kau ini tuh ngapain? Karena bagi dia itu pekerjaan yang sia-sia. Si anak itu ngomong, saya pengen memindahkan laut ke lubang yang saya buat. Apalagi dengan jawaban seperti itu. Agustinus semakin tertawa. Kamu tuh aneh-aneh wae. Dan mendadak si anak itu langsung juga menunjuk, engkau juga lebih aneh, ingin memasukkan Allah dalam pikiranmu. Maka kemudian Agustinus menjadi tersadar, betul juga, seperti anak kecil itu, aku ingin memasukkan laut Allah yang begitu luas, seluas-luasnya itu ke dalam pikiranku yang cuma segitu, mindahnya pun juga pakai tempurung kelapa pun juga yang bolong. Bagaimana mungkin? Tetapi itu bukan berarti bahwa kemudian aku mandek dalam mencoba memahami dia.
kita juga tetap diberi sepercik akal dari Allah untuk menangkap percik-percik Allah yang hadir, terutama menangkap kasih Allah yang ingin dinyatakannya kepada kita. Dan karena kepercayaan akan kasih Allah itu, maka kemudian muncul yang namanya rumusan Tritunggal itu tadi, Allah Tritunggal. Memang secara verbal tulisan Tritunggal itu tidak ada di dalam kitab suci. Maka engkau jangan mencari-cari mana tulisan Tritunggal kalau Allah itu Tritunggal di dalam kitab suci. Enggak ono. Tetapi sabda Injil yang kita dengarkan hari ini menyiratkan secara jelas mengenai hal itu. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Bapa dan aku adalah satu. Roh Kudus diutus oleh Bapa atas namaku. Roh Kudus akan memberitakan apa yang aku sampaikan. Memang secara penyebutan itu memang bisa terpisah-pisah. Tetapi secara hakikat kita bisa merasakan ya padha wae itu namanya tetap satu. Iya, Bapa dan aku, milik Bapa dan milikku adalah satu, dan dia akan memberitakan apa yang aku beritakan kepada dia. Memang secara penyebutan itu bisa berbeda-beda, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi dalam karya ya ternyata satu. Dan mengapa Allah itu kemudian juga mewujudkan dirinya, mungkin juga bukan mewujudkan dirinya ya, memperkenalkan dirinya itu seperti ini. Semata-mata pertama-tama yang harus dikenali itu adalah karena kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia mencoba menyesuaikan diri dengan akal budi manusia yang begitu sederhana itu. Allah Bapa dalam perjanjian lama kita bisa mengenali geraknya. Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu. Itu kita bisa kenali dalam perjanjian lama. Dalam Injil kita bisa mengenali Allah yang hadir. Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar guru, tetapi Allah sendiri yang hadir. Dan salib itu bukan tindakan kelemahan, tetapi tindakan cinta, puncak dari kasih Allah. Dalam Kisah Para Rasul, surat-surat Rasul Paulus dan surat-surat Katolik, kita menjadi melihat bagaimana gerak Roh Kudus itu sendiri membimbing, menuntun perjalanan hidup umat yang telah disatukan, dipanggil menjadi satu, menjadi gereja oleh Yesus Kristus. Maka walaupun tidak tersurat, tetapi tersirat dengan begitu kental, begitu jelas di dalam kitab suci. Perjanjian lama memuat Allah yang maha kuasa itu. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Allah yang hadir itu. Kisah Para Rasul, surat-surat Rasul Paulus, surat-surat Katolik, itu memuat bagaimana gerak Roh Kudus hadir menyertai, mendukung,
memberanikan, memberikan kekuatan kepada gereja, kepada kita semua. Maka begitu merenungkan ini, ya masuk akal, sangat masuk akal, walaupun juga melampaui akal. Iman kita itu tidak hanya sekedar masuk akal, tetapi juga melampaui akal budi kita. Ada yang bisa kita pahami secara literal, iya, tetapi juga butuh keheningan untuk menangkap misteri Allah yang begitu luar biasa itu. Butuh penyerahan diri dan juga butuh pertolongan dari Allah, karena kita tidak akan pernah mampu memahami Dia tanpa Dia memberikan rahmat-Nya kepada kita. Maka kalau belajar teologi itu tidak seperti belajar ilmu yang lain. Kalau orang itu lulus ekonomi, maka kemudian menjadi ahli ekonomi. Kalau dia lulus kehutanan, maka kemudian dia menjadi ahli kehutanan. Kalau lulus teologi, apakah kemudian dia menjadi ahli ketuhanan? Tidak. Tidak. Justru mereka-mereka yang lulus teologi malah semakin menundukkan diri untuk semakin menyerahkan diri kepada Allah. Karena ternyata Dia dengan segala kemampuan yang aku miliki memang tak akan pernah terpahami sepenuhnya. Ada yang bisa terangkum, tetapi juga masih begitu besar yang tidak terangkum dalam akal budi kita. Begitu juga kita kalau merenungkan kehidupan kita. Kehidupan kita pun juga ada yang begitu banyak yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita atur. Tetapi ada begitu banyak juga saat-saat di mana kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Saat-saat di mana aku kemudian juga harus menyerahkan betul. Ini yang mengatur bukan aku. Hidup yang bisa aku rangkul, tetapi juga hidup yang begitu luas. Kita menyadari itu dalam kehidupan kita. Dan Allah sang kehidupan itulah Dia yang tergambar dalam hidup kita. Maka dengan memahami Allah yang sedemikian ini, sebagaimana tadi sudah saya ungkapkan dalam kata pengantar, yang menjadi ajakan bagi diri kita itu adalah bagaimana kita mengarahkan hidup kepada Allah, kita jalani hidup sebagaimana ditunjukkan oleh Sang Cahaya Dunia, Yesus Kristus Sang Putra, dan senantiasa dijiwai, disemangati, disertai oleh Roh Kudus Sang Allah Putra. Biarkanlah kerangka hidup kita itu dikerangkai seperti itu, terarah kepada Allah, dilakukan sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus, dan juga dijiwai oleh Sang Roh Kudus. Dengan demikian, tantangan hidup seberat apapun bisa tertahankan. Karena itu tadi, karena kita percaya kepada Allah yang menyertai, kepada Allah yang menunjukkan tata nilai yang harus kita perjuangkan, kepada Allah yang menjadi tujuan akhir kita. Rasul Paulus mencoba memaknai berbagai macam perjuangan hidupnya tadi dengan kata-kata yang indah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita.
Kesengsaraan tidak lagi menjadi aib, tetapi justru malah menjadi tanda untuk bermegah, untuk berbangga. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan pengharapan. Ya, ini nilai yang bisa diambil ketika kita sungguh menyadari betul arahnya kepada Bapa, dijalani bersama dengan Kristus, sesuai dengan petunjuk Kristus, disertai oleh Roh Kudus. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini yang menjadi tema tahun ini, tahun jubileum, pengharapan yang tidak mengecewakan. Non-space confided, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, melalui perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur Allah yang senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita. Allah yang begitu maha kuasa, ternyata dekat juga. Dia yang dekat di hadapanku, sehingga aku bisa menyebut dia Bapa dengan enak begitu saja, tapi ternyata juga tidak terpeluk, dia juga maha kuasa, maha tinggi. Dia yang terasa jauh, ternyata juga senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Ekaristi terjadi juga karena itu, karena Sang Roh Kudus yang hadir, karena Sang Roh Kudus yang memungkinkan roti yang hanya sekedar gandum, anggur yang hanya sekedar sari buah anggur, menjadi tubuh dan darahnya, menjadi sungguh kehadirannya dalam hidup kita. Maka mari kita bersyukur dan senantiasa memperbarui diri untuk mengarahkan hidup kepada Allah, menjalani hidup sesuai petunjuk Yesus Kristus, dan janganlah takut, sebab Dia senantiasa menyertai, Dia senantiasa mendukung, membimbing kita di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.